cepat pulang kita. Halo Tony, gimana kau? Shalom, shalom, shalom. Ini jadwalkan juga di pos Tony. Iya, saya jadwal, Pak. Dari Senin. Jangan sore-sore. Malam, Pak. Belajar bermimpi, Tommy Ji. Jam begitu kalau sore nggak bisa. Malam, Pak. Pagi banget, Tommy. Selesai kerja praktis. Kak Tony, doa Kak.
Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami sungguh percaya Bapa bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang setia seperti-Mu Bapa. Kami sungguh bangga mempunyai Allah yang selalu melindungi kami, selalu menyertai kami sampai hari ini. Itulah kami yang baik. Kiranya setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, bila semuanya itu dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan bila setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Betul Allah kami yang baik, pada kesempatan ini Tuhan kami juga bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Berikanlah kami hikmat daripada Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga biarlah setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari, biar setiap firman Tuhan akan kami dengarkan, kami boleh pahami dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Urapilah hamba-Mu yang penuh kelemahan dan dosa ini. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu Bapa. Biar ketika hamba-Mu berbicara, ketika hamba-Mu mengeluarkan kata-kata, biar semuanya itu berkenan di hadapan-Mu, dan biar semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Pimpinlah kami Bapa, biar kami boleh menikmati hadir-Mu, kami boleh menikmati firman. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Saya sapa kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Yang sebelah sini belum kedengaran. Saya sapa yang sebelah sini shalom. Sebelah sana shalom. Apa kabar hari ini? Baik tidak baik kondisi hidup kita, Tuhan Yesus tetap Baik. Sudah 5 hari kita lewati bersama, benar? 5 hari? Nah. 6 ya? Hari ini ke-6? 5 atau 6? 6 hari kita menantikan kedatangan Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus sudah datang, cuma kita memperingati kembali kedatangannya itu dengan ibadah 10 malam. Nah, berbicara tentang Roh Kudus, sebenarnya kemarin kita juga sudah mendengar tentang bagaimana sih kita bisa, seseorang itu bisa penuh dengan Roh Kudus, bagaimana seseorang itu bisa disebut dia itu hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau orang itu dipimpin dengan Roh Kudus, kira-kira bagaimana kita bisa menilai seorang tersebut bahwa orang itu dipimpin oleh Roh Kudus? Saya ingat kemarin Bapak bilang bahwa orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, otomatis orang yang punya Roh Kudus itu bisa kenal dia, oh ini orang ini hidup dalam Roh. Nah, hari ini kita mau belajar teman-teman tentang kira-kira bagaimana orang itu bisa diketahui bahwa dia punya Roh, dia hidup dipimpin oleh Roh. Berarti ada something yang keluar dari dalam dirinya yang bisa orang rasakan bahwa oh iya, dia ini hidup dalam pimpinan Roh. Ya, boleh ditampilkan. Jadi hari ini kita belajar tentang fruit of the Spirit. Bukan fruit ya Pak ya. Fruit of the Spirit. Ada yang tahu artinya? Buah roh. Nah, langsung saja mari kita buka di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Cuma 2 ayat. Yang laki-laki membacakan ayatnya yang ke-23, yang perempuan membacakan ayatnya yang ke-22. Berarti laki-laki atau perempuan dulu? Pada hitungan yang ketiga perempuan membacakannya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelembutan, penguasaan diri, Amin. Haleluya. Next. Jadi latar belakang dari kitab Galatia ini, Galatia itu kita sudah tahu bersama ya, karena kita kan mahasiswa teologi, ditulis oleh siapa? Oleh Paulus. Nah, jadi Galatia ini di dalam peta modern itu dia adalah daerah di bagian Asia Kecil.
Yang kalau bisa kita lihat sekarang mungkin udah tidak ada namanya Galatia. Tapi kalau kita mau cari tahu kira-kira Galatia itu di mana, itu adalah dia itu sudah bagian dari negara Turki. Jadi kalau dalam peta modern Galatia itu ada di Turki. Nah, jadi pada saat itu Paulus menuliskan tentang buah roh kepada jemaat di Galatia, karena pada saat itu kondisi kehidupan orang Galatia itu sangat lagi pesat-pesatnya maju. Sedang daerah mereka itu sedang berkembang karena perdagangan di sana, berjualan di sana sangat pesat. Jadi banyak sekali orang dari luar untuk datang ke Galatia untuk melakukan perdagangan. Nah, jadi orang-orang Galatia ini cenderung karakternya itu mempunyai karakter yang berani, namun keras. Berani, ini salah satu hal yang bagus, berani dan keras. Jadi kalau mereka percaya akan satu hal, mereka berani menyampaikannya, dan mereka keras untuk mempertahankan pendapat mereka. Ini adalah orang-orang Galatia itu seperti itu, berani dan keras. Dan selain itu, karena banyaknya orang-orang di situ yang dari luar masuk, mungkin dari bagian timur masuk ke Asia, di situ akhirnya budaya-budaya mereka bercampur, yang akhirnya membuat orang-orang Galatia ini mudah terpengaruhi. Mereka berani, mereka keras, tapi mereka mudah terpengaruhi. Makanya di sini saya menulis bahwa Paulus menyampaikan surat kepada Galatia yang sedang mengalami pengaruh ajaran sesat. Jadi jemaat di Galatia sudah tahu ada tentang cerita tentang Yesus, sudah tahu, tapi ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa keselamatan itu diperoleh melalui hukum Taurat dan atas usaha manusia. Ini yang mau Paulus sampaikan kepada orang-orang Galatia yang berani, keras, namun mudah terpengaruhi. Ternyata kalau kita melihat kondisi dari keadaan orang-orang Galatia ini, saya melihat ternyata kurang lebih ya seperti di Indonesia kita juga seperti ini. Karena Indonesia sedang maju-majunya, sedang berkembang-berkembangnya. Dan juga orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang berani. Dikit-dikit demo, pemerintah gini, keras. Tapi ada kalanya orang Indonesia itu mudah terpengaruhi. Ketika saat ini lagi marak-maraknya tentang mereka mengejek Prabowo, tanpa kita sadari ternyata Prabowo bisa jadi presiden gara-gara siapa? Gara-gara masyarakat memilih Prabowo. Di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang keras, orang-orang yang berani namun mudah dipengaruhi ini membuat sistem yang kacau. Rusak ketika orang-orang yang berani, keras, namun dia punya pemikiran yang mudah dipengaruhi, maka kita bisa lihat bagaimana kekacauan Indonesia. Inflasi, mata uang rupiah turun. Itu semua karena orang, ini kayaknya bagus deh. Mungkin dulu waktu kampanye Prabowo bilang joget-joget, wah ini kayaknya bagus nih. Prabowo ini joget-joget bagus, kalau mimpin bagus. Mudah terpengaruhi dengan hal-hal yang sepele. Nah, selain daripada Indonesia, ternyata saya melihat tipe-tipe orang Galatia itu juga ada di antara kita. Di mahasiswa itu juga banyak, karena dalam mahasiswa kita lihat di sini ada yang dari Medan, ada yang dari Maluku, ada dari Maluku ada kan? Kayaknya cuma saya sendiri ya. Ada yang dari NTT, ada yang dari Nias, berkumpul semua di sini akhirnya bersatu dan belajar bahasa. Saya pernah diajarin dulu ini bahasa yang jelek itu cepat banget untuk kita serap gitu loh. Kayak bahasa itu cepat sekali untuk kita serap. Apalagi saya itu seperti orang Galatia ini, gitu, berani, keras, tapi sayangnya mudah terpengaruhi. Jadi, wah ini kau ngomong ini ya, bagus sih ngomong ini. Aku ngomong lah, gitu kan. Kau jangan ngomong gitu. Nah, di antara kita mahasiswa itu sama seperti orang-orang Galatia, punya keberanian, keras, dikasih tahu kamu salah. Enggak, saya nggak salah, saya ingat dia yang salah. Keras, tapi sayangnya mudah dipengaruhi. Makanya Paulus ingin menekankan bahwa dalam kehidupan kita ini kita dipimpin. Jadi manusia itu uniknya, kita memang mungkin memiliki kehendak bebas, tapi kenyataannya dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya dipimpin. Di sini Paulus menerangkan dalam
Galatia ini Paulus menerangkan bahwa manusia itu dipimpin oleh dua hal, daging dan roh. Makanya di sini saya buat daging versus roh. Kehidupan manusia akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan siapa yang memimpin hidupnya. Mungkin manusia pengen bebas gitu kan, manusia pengen hidupnya punya pilihannya sendiri, tapi nyatanya manusia itu tetap dipimpin oleh dua hal ini, kedagingan dan roh. Di sini Paulus mencatat dalam Galatia, mungkin tadi kita cuma bahas tentang buah roh, tapi dalam Galatia juga Paulus menyinggung tentang kedagingan. Kedagingan itu ada pencabulan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian, kemabukkan. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dilihat, teman-teman. Kalau kita dipimpin oleh daging, maka orang bisa melihat itu, ini hasilnya percabulan. Nah, kalau orang itu cabul, kita bisa tahu, oh ini orang dipimpin oleh daging. Di sini saya membuat gambar junk food sama fresh food. Di sini melambangkan bahwa fresh food itu roh gitu, yang sehat. Terus kalau junk food itu kita bisa burger, wah enak gitu kan, enak tapi kolesterol. Nah tadi percabulan, perselisihan itu kayak wah ini enak. Perselisihan itu dulu saya suka banget dengan namanya perselisihan. Saya suka banget ngobrol-ngobrol, kayaknya sampai sekarang ya. Sampai sekarang kayaknya saya masih suka melihat orang kalau berselisih itu suka coba. Ternyata itu di sini kita bisa melihat. Ternyata saya masih dipimpin oleh daging, cabul, perselisihan, iri hati. Nah ini hati-hati. Teman-teman yang susah melihat orang senang melihat orang susah, itu dipimpin oleh daging. Hati-hati. Jangan mau dipimpin. Itu seperti kalau kita makan burger setiap hari gitu, enak sih, tapi jadinya gendut, jadi susah bergerak. Kita makanya jangan hidup dari kedagingan, tapi biarlah kita hidup dipimpin oleh roh. Nah, di mana bukan dipimpin oleh muda, dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran. Udah tahu kan semua buah-buah roh kan? Jadi saya buah roh. Jadi ketika saya diberikan tema ini, wah kayaknya ini bakal jadi khotbah yang panjang gitu. Karena bukan cuma satu buah roh, itu kan banyak. Makanya saya pikir kayaknya kita perlu 1 jam, ini gak cukup kayaknya Pak Enos. 3 hari 3 malam karena ada lebih dari 1 buah roh gitu. Nah untuk lebih lanjutnya kita akan next, tapi jangan dulu next. Jadi saya bilang sekali lagi, saya tekankan kepada teman-teman bahwa walaupun kita punya free will, kita punya kehendak bebas, tapi kita tetap dipimpin gitu. Tapi kenapa ada free will dalam kehidupan kita? Kita memilih pada siapa kita mau patuh. Mau patuh kepada daging atau mau patuh kepada roh. Kita punya kehendak bebas, tapi kita tetap di bawah pimpinan. Jadi walaupun kita dibilang, oh kita sudah bebas dari dosa, tapi kita jadi hamba Tuhan. Ingat, kita mungkin bebas terlepas dari dosa, tapi kita tidak bisa melakukan hidup kita seenak kita. Oh ya udah, saya sudah selamat dari dosa, saya bebas mau melakukan apa, tidak. Walaupun kita bebas daripada dosa, tapi kita tetap ada di bawah pimpinan roh. Karena di dalam roh itu luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa hidup dalam roh, karena Tuhan bilang damai sejahtera. Nah ini di sini ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan bilang apa? Berbeda daripada yang dunia berikan. Kita artinya apa? Damai sejahtera itu ternyata bukan cuma datang dari Tuhan, tapi damai sejahtera bisa datang dari dunia juga. Jadi hati-hati kita memilih damai sejahtera. Jangan sampai kita senang tadi melakukan percabulan. Kita senang apa? Mabuk. Kita senang dengan kedengkian. Jadi itu membuat kita damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang kita pilih itu salah. Next. Nah, di sini saya menulis bahwa what is the fruit of the spirit? Kira-kira apa artinya? Apa itu buah roh? Apa itu buah roh? Di sini menurut analisis teks yang saya lakukan secara singkat saja, di sana ada karpos. Kata karpos ini itu adalah yang
Jadi di sini saya baru tahu teman-teman, ternyata ketika saya melihat kata karpos, arti dari karpos itu memang diartikan buah, tapi kenyataannya dalam bahasa Yunani itu adalah hasil. Jadi bukan cuma buah. Mungkin kita pandang buah itu kayak buah, makanya digambarkan buah itu seperti apel, melon, semangka, anggur. Padahal ternyata maksudnya buah itu hasil. Kayak kita bekerja, ada hasilnya itu karpos. Kita melakukan segala sesuatu kayak saya belajar, hasil dari belajar apa? Kita jadi pintar. Itu karpos, hasil. Kayak buah tangan, itu berarti kan ada sesuatu yang kita kerjakan untuk jadi. Namun ada kalanya kita membuat si buah ini pandangannya menjadi kayak buah semangka. Makanya saya kaget, ternyata maksud dari buah roh ini bukan buah, melainkan hasil dari pekerjaan yang bisa dihasilkan dari kehidupan. Berarti hanya orang-orang yang hidup yang mempunyai hasil. Di situ uniknya teman-teman. Jadi orang yang hidup atau satu hal yang dikatakan hidup, baru dia bisa dikatakan memperoleh buah, memperoleh hasil, memperoleh karpos. Lalu selanjutnya pneumatos. Susah banget ngomonginnya ya guys. Apa guys? Itulah. Itu berasal dari kata apa itu? Pneuma. Yang berasal dari Nah, uniknya kata ini teman-teman. Kalau teman-teman buka lagi ke dalam perjanjian lama, ketika Allah menghembuskan roh, menembuskan angin. Nah, angin yang dimaksud ini adalah pneuma. Apa tadi? Pneuma. Ya, pneuma. Ini hal yang unik. Ternyata roh yang dimaksud dari buah roh itu adalah roh yang tadi di awal. Roh Allah. Roh Kudus, bukan sembarang roh. Jadi buah itu artinya hasil. Makanya di sini saya mengatakan bahwa buah roh dapat diartikan bahwa sesuatu yang dihasilkan oleh roh di dalam kehidupan manusia. Dan roh itu harus hidup supaya dia bisa menghasilkan buah. Kalau dia tidak hidup, dia tidak bisa menghasilkan. Inilah uniknya dari sebuah kata itu. Paulus menuliskan buah roh itu, kalau kita lihat ketika buah roh, saya melihat kalau ingat buah roh itu selalu pikirannya buah anggur, buah mangga. Tapi ternyata buah itu adalah bukan buah, tapi tindakan gitu. Hasil dari sebuah tindakan itu disebut buah. Dan roh yang dimaksud itu adalah roh Allah. Bukan cuma roh sembarang roh, roh jahat bukan. Tapi pneuma itu adalah roh Allah. Next. Di sini saya menulis bahwa not just fruit, but that is identity. Jadi Paulus mau membahas tentang buah roh ini kepada jemaat di Galatia, bukan berbicara tentang buah, tapi berbicara tentang identitas. Paulus mau mengatakan buah roh ini bukan buah, bukan sesuatu yang bisa kita lihat, bukan sesuatu yang bisa kita makan. Tetapi itu adalah identitas. Orang percaya harus punya buah roh, harus menghasilkan buah. Di sini kita belajar lagi dari kata karpos. Uniknya, kenapa Paulus menggunakan kata karpos? Karena di sana bentuknya adalah tunggal, bukan jamak. Padahal tadi ada banyak. Kenapa buah yang disebutkan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi? Tapi Paulus menuliskan itu karpos, bukan karpoi. Padahal kalau kita bisa hitung 9 itu karpoi, tapi Paulus menulisnya karpos. Apa maknanya? Buah roh itu merupakan kesatuan, dan semua karakter berasal dari sumber yang sama, itu roh. Walaupun ada 9 buah roh, tapi itu adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibaratnya buah mangga, ya pasti ada kulitnya, pasti ada bijinya, ada dagingnya. Itu tidak dapat terlepas. Di dalam biji pun bijinya ada 2. Tapi ini tidak bisa kita buat ini mangga-mangga, nggak bisa.
Ini namanya mangga. Walaupun ada kulit mangga, ada biji mangga, ada daging buah mangga. Begitu juga dengan buah roh. Walaupun dia di dalamnya jamak, tapi maknanya tunggal, satu. Buah roh itu adalah identitas, bukan sekedar satu buah. Lalu yang selanjutnya, dari kata roh. Di sini Paulus menuliskan ada dou dan namatos, yang artinya ini adalah bentuk genetik yang menunjukkan kepemilikan. Jadi buah roh itu artinya si buah itu punya roh, bukan punya manusia. Jadi kalau orang punya buah roh, itu bukan punya dia, tapi punya roh. Yang artinya apa? Buah itu berasal dari Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah sumber utama perubahan hidup. Buah roh bukan hasil usaha manusia semata. Di sini saya mencatat artinya bahwa seorang tidak dapat mengklaim dirinya dipimpin oleh roh ketika memiliki kasih, tapi tidak memiliki penguasaan diri. Tapi ini bukan cuma tentang kasih dan penguasaan diri. Dia berkata, saya bisa menguasai diri saya. Tapi ketika dia tidak memiliki kasih, itu tidak bisa dikatakan bahwa dia dipimpin oleh roh. Karena buah roh adalah satu kesatuan. Gak apa-apa, saya baik aja. Saya baik aja tapi tetap saya berbohong. Bisa nggak begitu? Tidak. Karena buah roh itu ada kejujuran. Saya rendah hati aja, tapi saya mencuri. Tidak bisa. Ketika orang itu dipimpin oleh roh, inilah yang bisa dilihat. Makanya benarlah yang dikatakan Bapak Gibson kemarin. Kita bisa menilai orang itu dari buahnya. Kan kemarin ada pertanyaan juga dari Mas Soga kan. Gimana caranya kita bisa melihat orang itu dipimpin oleh roh? Lihat dari buahnya. Bukan cuma kasih yang dilakukan, tapi kalau malam buta, jujur, apalagi ada 9 itu dilakukan dalam kehidupannya, baru dia dipimpin oleh roh. Tidak bisa dia bilang berkata, aku ini dipimpin oleh roh, Tuhan berkata kepadaku, tapi di belakang dia cabul. Banyak sih sekarang kan pendeta-pendeta yang seperti itu. Aku mimpi kamu itu harus jadi istri. Itu dipimpin oleh roh atau apa itu? Harus. Hati-hati. Mungkin itu pendeta. Jangan sampai kita. Mungkin kita bisa berkata, jangan sampai kita seperti itu. Kita ngomongnya manis. Aku tidak akan berbuat seperti ini. Ini aku sebenarnya. Besok aku bakal olahraga. Tapi besok lagi aja lah olahraganya. Makan dulu. Ada kalanya kita tuh seperti itu teman-teman. Kita berkata bahwa kita sudah dipimpin roh. Tamar, aku udah dari sekolah teologi Tamar. Tapi tahunya dalam kehidupan saya tidak menggambarkan bahwa saya dipimpin oleh roh. Ya kan? Ada kalanya kita seperti itu. Saya berpikir bahwa apalagi kalau kita udah sekolah teologi teman-teman. Ini benar paling berbahaya ini. Tolong semuanya dengar. Apalagi kalau kita sudah sekolah teologi, kita berpikir bahwa kita paling mengenal Tuhan. Jadi, kalau kita sudah belajar firman Tuhan, kita berpikir kita udah paling tahu Tuhan seperti apa. Kita berkata kita dipimpin oleh roh. Tapi nyatanya yang didengki masih jalan, gosip masih jalan. Ketika firman Tuhan masih ngobrol, itu hati-hati. Karena kita merasa bahwa saya udah dekat dengan Tuhan, saya mau ngelakuin apapun, Tuhan bakal ampuni saya. Hati-hati. Bisa jadi kita terlalu pede bahwa kita mengatakan tadi, aku dipimpin oleh roh, aku memiliki kasih, tapi aku tidak dapat menguasai diri. Mungkin aku baik sama teman-teman, mungkin aku iya deh, tapi aku untuk menahan diri untuk berpuasa, menahan diri untuk marah, masih belum bisa. Dapatkah saya berkata bahwa saya dipimpin oleh roh? Belum bisa. Makanya dalam khotbah saya selalu saya pakai kata kita, karena di situ untuk saya juga. Makanya teman-teman belajar bagaimana kita bisa hidup bersama dalam roh. Jangan suka menghakimi, jangan suka menyalahkan orang lain, tapi coba berkaca. Sudah sejauh mana aku lebih baik daripada dia? Bisa jadi kita sama-sama
cuma beda kelakuannya. Mungkin dia sabar, tapi dia ini. Mungkin saya bisa ini, tapi saya juga masih punya ini. Maka kita semua sebenarnya sama. Jangan merasa kayak aku lebih baik dari kamu. Ada kalanya orang yang sudah itu tadi saya bilang, orang yang sudah merasa sekolah teologi, sudah baca firman Tuhan setiap hari, sudah merenungkan firman Tuhan, ada kalanya dia percaya diri bahwa dia dipimpin oleh Roh. Tapi nyatanya masih ada beberapa hal yang berbeda. Karena di sini dikatakan bahwa Roh itu tunggal. Buah Roh itu tunggal, waktu ada 9, berarti 9 itu adalah 1. Tidak bisa kita pilih-pilih. Dulu saya pernah berpikir bahwa sebenarnya setiap orang tuh punya buahnya masing-masing. Mungkin saya buahnya kasih, mungkin dia buahnya ini. Saya sempat berpikir seperti itu, tapi ketika saya melakukan ini, saya melakukan meneliti firman Tuhan ini, saya tahu ternyata semua orang itu harus punya buah itu, semua itu satu. Enggak cuma saya, yang penting saya sabar aja udah cukup. Saya udah baik aja cukup. No. Kalau kamu udah sabar, tambah lagi. Makanya dalam Petrus berkata, ketekunan ditambahkan apa lagi? Saya lupa dalam satu surat, maaf, dalam baca firman Tuhan ini kelemahan. Jadi dalam Petrus dikatakan bahwa tambahkanlah ketekunan di dalam penguasaan dirimu, bla 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 bla. Itulah artinya teman-teman. Kalau kita udah sabar, kita udah bisa sabar, tambahlah penguasaan diri dalam sabarmu. Tambahlah kelemah lembutan dalam penguasaan dirimu, supaya genaplah buah Roh dalam hidupmu, supaya hidupmu dipimpin oleh Roh. Maka genaplah yang Tuhan bilang bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda daripada damai sejahtera yang diberikan dunia kepada kita. Karena ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, kita bisa bilang tadi, apa kabar hari ini? Baik, kita baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus terbaik. Wah, kalau kita sudah dipimpin oleh Roh, apapun kehidupan kita, apapun kondisi hidup lingkungan kita, mau lingkungan kita toksik, mau sekitar kita ngomongin kita, kalau kita udah dipimpin oleh Roh, teman-teman, damai sejahtera sukacita selalu dalam diri kita, kasih selalu melekat dalam diri kita, kelemah lembutan selalu ada dalam diri kita, karena kita dipimpin oleh Roh. Amin. Next, berbicara tentang identitas. Buah Roh itu adalah identitas dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dunia itu sangat menentu. Kita dipaksa untuk menjadi pintar, kita dipaksa untuk menjadi kompetitif, kita dipaksa untuk produktif dan berhasil dengan cara apa? Benar atau benar? Ada yang di sini dibolehkan kamu gagal juga, nggak apa-apa, ada? Tidak. Kamu harus sukses. Kamu harus apa? Punya uang banyak. Kamu harus apa? Pekerjaanmu baik, baru kamu bilang sukses. Kalau pekerjaanmu belum menghasilkan gaji UMR, kamu belum sukses. Kalau kerjamu gajinya cuma segini, kamu belum sukses. Kalau kamu pakai baju outfit ini, kamu belum bisa dibilang stylish. Benar nggak? Betul. Tuntutan dunia semakin hari semakin susah, semakin hebat. Makanya identitas kita mulai hilang. Makanya Paulus menuliskan ini di jemaat Galatia. Karena di jemaat Galatia negara sedang maju seperti kita saat ini di Indonesia. Banyak orang-orang muda mulai kehilangan identitasnya. Makanya ada yang namanya krisis identitas. Krisis identitas. Aku ini sebenarnya apa sih? Aku melihat bapakku nggak baik. Aku melihat abangku nggak baik. Aku melihat gembalaku nggak baik. Lalu siapa yang mau saya tiru? Akhirnya kita krisis identitas. Kita nggak tahu siapa yang jangan ikut. Namun di sini Paulus mau menekankan kepada kita hari ini bahwa buah Roh itu adalah identitas kita. Karena hal itu manusia seringkali kehilangan karakter nature. Kalau Tuhan menciptakan manusia itu adalah sempurna. Tapi ketika dunia menuntut kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan nature kita. Banyak orang berhasil secara akademik, tapi gagal dalam karakter. Banyak orang yang hebat secara intelektual, tapi kosong secara orang pintar banyak. Orang pintar omong seperti saya banyak, tapi yang ngelakuinnya sedikit.
Kalau aku bilang apa, NATO. Apa coba NATO? No action, no only pola. Banyak orang seperti itu. Tapi orang yang dipimpin dengan roh, orang yang punya identitas Kristen, orang yang punya identitas rohnya dalam dirinya, maka kalau dia berintelektual, dia punya hati yang baik, dia punya kasih, dia punya hebat secara akademik, tapi secara sosial dia juga hebat. Itulah kenapa kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, Daniel selalu dipakai oleh raja-raja itu untuk dipakai di dalam pemerintahan mereka, karena mereka pintar secara akademik, secara intelektual mereka pintar. Tetapi ternyata Daniel tidak hanya pintar secara intelektual, cuma tidak pintar secara akademik, tapi secara rohani dia juga pintar. Ketika dia disuruh menyembah patung, apa yang dilakukan? Sekalipun Tuhan tidak menolong saya, dia bilang gitu. Saya selalu ingat sampai hari ini. Walaupun Tuhan tidak menolong saya tidak akan menyembah patung ini kepada saya. Coba luar biasa. Bagaimana kalau kita punya identitas yang kuat seperti Daniel? Kamu itu bodoh, kamu itu sampah. Dibilang sama kalian, kalau kalian punya identitas yang kuat, saya tidak bodoh. Kalian itu tidak bisa apa-apa. Dan kalian bisa bilang, saya punya apa-apa, karena saya punya identitas yang jelas. Ingat, kalau kita berani bilang bahwa kita dipimpin oleh Roh, kita harus menguasai 9 hal ini. Nah, 9 hal ini bukan dari diri kita, teman-teman. Kalau kita baik, bukan berarti kita baik, tapi itu karena ada Roh dalam diri kita. Makanya saya kemarin sempat bingung, kenapa sih orang bisa mutilasi orang gitu? Sampai sekarang saya masih bingung, kok bisa ya orang memutilasi orang? Saya aja ngeliat darah, aduh, motong ayamnya sampai sekarang nggak berani. Motong ayam, pokoknya binatang hidup lah, ikan, potong itu saya nggak berani kalau masih hidup. Kalau udah mati saya berani kayak kuat. Tapi kalau lagi hidup saya disuruh potong tuh, pernah di Kalimantan disuruh potong ayam, nggak berani saya, Pak. Bapak aja yang potong, saya yang bersihin. Hewan aja saya masih geli gitu loh. Gimana manusia? Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata hati-hati dong. Ada kalanya hal itu tuh hal baik pun kita pikir bahwa itu baik. Seperti Bapak bilang kemarin, kalau baik pencuri juga baik sama anaknya gitu. Ketika orang itu dipimpin oleh Roh, maka harusnya 9 hal. Tapi kalau tidak dipimpin oleh Roh, maka dia tidak bisa melakukan baik karena ada Roh dalam dirinya. Dan ketika dia melakukan jahat, dia merasa tidak jahat, itu hati-hati teman-teman, karena tidak ada Roh dalam dirinya. Ketika dia suka ngomongin orang, dia suka ngejulitin orang, dan dia merasa fine, tidak apa-apa, itu hati-hati. Bisa jadi itu tidak ada Roh dalam dirinya. Dan ketika kita berbuat baik, kita damai sejahtera, kita melakukan hal jahat, tapi dalam hati kita bilang jangan, bersyukur, karena itu ada Roh dalam diri. Tapi jangan sampai Roh itu padam. Kalau jangan kamu lakukan, lakukan aja lah. Jangan kamu lakukan, lakukan aja lah. Maka lambat laun, kayak tadi. Sebenarnya Roh itu tidak pernah mati dalam diri kita. Tapi ibaratnya seperti tangan saya ditutup oleh tisu terus yang banyak. Akhirnya tangan saya tetap ada, tapi tidak lagi terlihat karena terlalu banyak ditutupi. Begitu juga dengan Roh. Kalau Roh udah berbicara sama Samuel Siregar, bertobat Samuel Siregar, amin. Tapi cuma amin tidak dilakukan. Maka seperti kita taruh tisu tadi, seperti Samuel taruh tisu di situ, tutup terus sampai akhirnya tidak lagi terdengar. Buah Roh itu bukan sekedar buah, tapi identitas. Kalau kita punya identitas Roh, maka hidup kita, apapun kondisi hidup kita bisa melakukan Yesus. Baik, next. So, what we do supaya kita bisa punya identitas itu gimana caranya? Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5. Ayo kita baca secara bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan, oh ini dia.
anggur. Anggur kalau yang mau berbuah, dia harus melekat pada pokok anggur. Jadi kalau ranting yang tidak melekat dengan pokok, apapun itu, bukan cuma anggur, pohon ara pun kalau ada ranting yang tidak melekat dengan batang yang besar itu, ada tidak akan berbuah. Kalau kita mau punya identitas roh, kita harus apa? Lekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, mana bisa kita punya identitas roh sehingga kita bisa punya 9 roh itu? Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan. Next, fruiting is a process. Artinya apa? Berbuah itu sebuah proses. Ketika kita melekat dengan Tuhan, bukan berarti kita langsung berbuah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita langsung dapat buah yang banyak. Tidak. Berbuah itu proses. Yohanes 15 ayat 1-2 mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting pada api yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ketika hidup kita lagi susah, hidup kita lagi kacau balau, bersyukur karena kita sedang dibersihkan Tuhan. Kita mau menjadi buah, dipotong pohon untuk berbuah itu harus dipotong dahan-dahan itu yang tidak berguna terlalu banyak, dipotong, dibersihkan. Itu sakit teman-teman. Ada nggak dipotong nggak sakit? Potong kuku. Pinter banget sih potong rambut. Ya, pinter banget sih. Tapi ini bukan kuku. Kita berbicara bukan kuku dan rambut. Kita berbicara tentang boleh sakit banget itu, sakit. Lebih sakit kayak daripada ini sih itu. Enggak, kita balik ke konteks. Pohon itu kalau bisa ngomong teman-teman, au. Kalau dipotong, pohon kalau bisa ngomong tuh aduh. Apalagi lagi main volley kan, terus kena daunnya, aduh. Udah teriak. Cuma inilah kita belajar. Kenapa? Ini uniknya Tuhan ya. Inilah uniknya Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus. Kenapa? Paulus diberikan hikmat kepada Tuhan untuk coba ambil pohon. Kita belajar daripada pohon teman-teman. Sekalipun dia dipotong, dia tetap buah. Karena memang dia nggak bisa gerak. Kalau bisa gerak jangan potong saya gitu. Tapi kita belajar gitu. Mau dicaci maki, mau dipotong, dia tetap diam aja. Dia terserah lu dah. Mau dipotong, potong aja lah. Tapi ketika kita diam, kita mau diproses oleh Tuhan, buah kita banyak. Waktu saya PPL di Kalimantan, saya pernah mempupuki sawit. Nah, pupuk sawit itu kan ada beberapa jenis, ada yang dari yang bubuk gitu. Nah, yang bubuk itu kena tangan aja kalau kita habis pupuk teman-teman, tangan kita panas. Terus ada tai ayam, aduh itu bau kali, baunya sampai 3 hari baru hilang itu di badan tai ayam itu, disiram-siramin di sawit. Tapi bisa ngomong, aduh bau, nggak kuat aku, aduh panas, enggak. Dia cuma terima aja. Ketika dia terima, buahnya jadi banyak. Dan betapa tidak bersyukur, sama, betapa bersyukurnya. Jadi betapa bersyukurnya coba yang punya kebun itu. Betapa bersyukurnya kalau buahnya banyak. Begitu juga dengan kita teman-teman. Kalau saat ini mungkin teman-teman merasa kayak, kok hidupku gini-gini aja ya? Kok hidup aku capek banget ya? Kok hidup aku selalu diomongin sama orang gak suka sama aku ya? Aku kalau udah ngelakuin hal yang baik gitu kan, tapi orang selalu gak suka sama aku, kenapa ya? Bersyukur. Teman-teman sedang proses untuk berdoa. Dan kita perlu dekat dengan Tuhan teman-teman. Karena bentar lagi selesai. Jadi kalau teman-teman melihat kisah Hawa, kenapa Hawa bisa jatuh dan bisa mendengarkan perkataan ular? Ada yang tahu kenapa? Ini hal yang unik. Mungkin nggak ada yang belum mungkin itu benar, tapi belum cocok dengan saya sih. Jadi
Jawabannya itu kenapa Hawa bisa jatuh ke dalam perkataan ular itu? Karena semenjak Hawa diciptakan, Hawa tidak pernah mendengar suara langsung daripada Tuhan, jangan makan buah itu. Makanya kalau kita cuma mendengar firman Tuhan, kita cuma baca firman Tuhan, salah. Kalau baca kan udah punya hubungan ya. Kalau kita cuma dengar khotbah, kalau kita cuma dengar khotbah, kita cuma dengerin orang ngomong Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, kan kita tidak pernah membaca, kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan secara utuh, maka orang-orang seperti itu akan seperti Hawa, gampang terpengaruh, karena dia tidak pernah punya hubungan langsung secara Tuhan, kepada Tuhan secara langsung tidak punya, cuma melalui suaminya kepada Hawa, Tuhan itu nggak boleh, Tuhan itu bilang nggak boleh makan buah ini loh. Oh iya. Ketika iblis bilang sekali-sekali kamu tidak akan mati, wah ini lebih menarik kayaknya dia, karena dia tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya sekalipun Anda hari ini duduk mencatat firman Tuhan, tapi kalian tidak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, bisa jadi kita sama seperti Hawa. Kita cuma mendengar yes, amin, haleluya, oh haleluya, amin. Tapi jatuh juga. Ayo kita ngomongin orang yuk. Wah, ini hal yang sangat enak untuk kita lakukan. Karena kita tidak punya hubungan yang dekat. Tapi kalau kita punya melekat dengan Tuhan, ayo kita ke sana yuk, ke belakang yuk, gas. Janganlah. Ngapain itu? Karena kita dekat. Kita tahu. Makanya kita perlu melekat dengan Tuhan dan terima setiap prosesnya. Next. So, kalau kamu mau berbuat cepat, mulai sekarang. Kalau kamu mau berbuat nanti, ya mulai nanti. Tapi kalau kamu hari ini mau berbuat, mulai hari ini. Jangan tunda untuk bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan biarkanlah hidup kita dipimpin oleh Roh. Mulai sekarang, hari ini. Kalau besok, maka kau akan berbuat besoknya lagi. Mulai sekarang. Kalau kita mau berbuat besok, mulai sekarang. Semakin cepat kita mulai menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan pimpinan Roh, maka semakin cepat kita berbuat. Sekarang kita pilih. Saya termotivasi dari sebuah film ada. Film itu dia sudah tua, tapi dia mengambil sebuah obat di mana kalau suntik dirinya, dia akan jadi muda lagi. Dan kalau dia telat mengembalikan dirinya kepada masa tuanya itu, nanti si orang muda ini bakal berubah juga. Nah, arti makna dari film itu sangat dalam, teman-teman. Ketika dari muda kita telah menyia-nyiakan hidup kita, maka masa tua kita akan susah. Setiap orang, saya termotivasi juga dari orang yang bilang begini, setiap orang itu punya teh manis dan kopi dalam kehidupan. Tergantung kamu minum yang mana terlebih dahulu. Mau minum kopi pahit terlebih dulu atau teh manis terlebih dahulu. Itu semua sama, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang lumpuh, mau orang buta, mau orang apa, semua mereka punya dua gelas yang sama, kopi pahit dan teh manis. Sekarang kita mau pilih, kita mau hidup susah dulu baru manis, atau manis dulu baru susah, atau manis pahit, terserah. Silakan teman-teman pilih hidup. Tapi kalau saya menyarankan, minumlah yang pahit dulu, supaya nanti kalau udah pahit, sisanya manis. Karena kalau kita minum pahit manis, yang kerasa tetap pahit, teman-teman. Tapi kalau kita nikmati yang pahit, makanya ada pepatah dahulu mengatakan apa? Wih, cakep, bersenang-senang. Salah. Berakit-rakit dahulu, ketenang-tenang dan iya, bersakit-sakit dahulu. Begitu kalau hari ini teman-teman sudah merasa susah, teman-teman sudah merasakan proses yang luar biasa, bersyukur. Karena mungkin masa depan yang teman-teman akan lihat nanti adalah masa depan yang penuh harapan. Mulai sekarang, dekatkan dirimu. Mulai sekarang, start from now. Oke? Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami belajar mengenai tentang
tentang buah roh, yang dimana buah roh itu bukan sekedar buah, melainkan adalah identitas orang percaya Bapak. Tuhanlah kami yang baik pada hari ini, kami meminta pertolongan Tuhan, pimpinan pada Roh Kudus-Mu Tuhan, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami keberanian Bapak untuk memilih hidup di dalam roh dan tidak memilih hidup dalam daging Bapak. Tuhanlah kami yang baik, kami tahu kami tidak mampu hidup untuk melawan daging Tuhan, dan kami perlu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong izinkanlah kami Tuhan untuk bisa dekat dengan-Mu, untuk bisa melekat dengan dan mengenal Tuhan mulai sekarang. Tolonglah kami Tuhan, biar kami bisa berbuah dimanapun kami berada, orang-orang bisa melihat kami bahwa ada roh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Berkata setiap kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan setelah kami mendengarkan firman Tuhan kami ini hari ini, iman kami dikuatkan Bapak, iman kami diteguhkan, dan mulai hari ini kami mau diproses oleh Tuhan untuk berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kegiatan kami, apa yang kami lakukan, kami turut dan kehendak. Terima kasih Tuhan, doa kami dalam kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada ayah. Tanya jawab. Oh, tanya jawab. Ya, shalom. Terima kasih hambanya buat Oni yang sudah mewartakan firman Tuhan. Teman-teman akan hikmat kesehatan memberkati. Amin. Ya, kita udah melewati waktu dalam penetapan 1 jam. Cuman kalau memang masih ada yang mau sesi jawab, tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oh iya, boleh. Samuel Siregar mau tanya apa? Oh iya, boleh. Kan dalam budaya ini kan berbeda-beda orang berpikir kan. Kalau Kak bilang kan dalam berbuah. Konsepnya gini loh. Banyak orang berpikir tunggu tua dulu baru bertobat. Sedangkan Kakak bilang kan di masa muda berbuah dulu baru tuanya lebih tenang. Tapi gimana kita supaya mengubah pola-pola pikir mereka itu dalam cara perkataan kita dan pengucapan kita, bukan untuk menekankan pengajaran dia gitu. Macam kita untuk jagoan gitu kan. Dan kita bilang ini nggak boleh, harus muda dulu. Kasih respon sama dia gimana? Udah. Jadi sebenarnya inti dari kau mungkin maksudnya gimana sih cara kita meyakinkan orang lain gitu kan? Karena mungkin ada teman-temanmu berkata ya bertobat sekarang, nantilah tua baru bertobat gitu kan? Gimana caranya kita meyakinkan orang itu kan? Sebenarnya keyakinan itu datang dari kalau kau mau membuat teman-temanmu sadar, mereka harus lihat kau dulu. Gimana kau bilang sama orang, berhenti minum, sedang kau aja, berhenti minum. Tapi kau sini masih minum. Berhenti merokok. Berhenti kau merokok. Tapi masih merokok. Itu nggak akan bisa. Kau ngomong sampai mulut berbusa pun orang ketawa itu. Tapi kan ada juga teori yang macam orang budaya ini. Ternyata kan ada apa ini menjelaskan sama orang-orang yang sudah muda ini. Tapi kan masih pola pikirnya masih begitu. Jadi gimana? Jadi untuk mengubah pola pikir orang itu sama tadi butuh proses. Kayak aku sekarang mau membuat kamu sama nih, kita sama-sama biar kita punya pemikiran sama. Aku nggak bisa sekali bilang sama kamu kalau harus percaya ya. Tapi setiap hari kita bangun hubungan dengan dia. Kalau kau punya teman seperti itu, kau nggak boleh kau capek ngomong sama dia. Nggak boleh kau sekali ngomong, bertobat kau, dia nggak mau bertobat kau pilih nggak bisa. Ngomong terus setiap hari. Kau mau dibilang kayak hidupmu udah benar aja gitu. Terserah bola. Tapi setiap hari kau bilang satu saat ada waktunya. Kalau itu akan bekerja. Jadi tetap semangat walaupun kau hari ini tegur orang-orang yang mungkin tidak mendengar kau, tetap tegur aja. Tapi tadi tetap tegur tapi dengan posisi diri kita sedang enggak tunggu dulu kita benar ya. Tapi posisi hidup kita sedang berusaha untuk menjadi benar gitu. Posisi hidup kita sedang berusaha mau menjadi benar. Kita mau membenarkan orang lain, kita nggak bisa maksa.
karena kita juga masih proses, makanya kita juga berproses untuk membenarkan dia. Gimana? Clear? Oke, berarti. Kayaknya udah habis sesi tanya jawabnya. Waktunya sudah habis, kita mau break ya. Terima kasih buat tamu kami. Oh, Bapak masih mau menambahin? Ya, terima kasih Bapak Gibson. Ibu Gibson. Ya, sebelum kita break 5 menit. Sebelum kita break 5 menit, jawaban untuk Samuel ketika menyampaikan ke orang lain, bertobat itu untuk udah tua, sampaikan. Hari ini adalah waktunya untuk bertobat. Belum tentu besok kamu masih hidup. Oke, itu saja. Break 5 menit dan nanti kumpul kembali semuanya di sini. Mau ada wejangan, pengumuman, latihan dan segala macamnya. 5 menit, 10 menit lah, 10 menit dari sekarang. Selamat jiwa. Tapi bukan berarti kita nggak baik. Ada yang terlihat jelas. Ini memang terlihat kan tadi. Nah, Mulai dari data yang jadi kamu bisa tahu nih si Samuel ini beneran kan dia bertobat. Kau bisa tahu. Aku bisa tahu. Pagi sobat sendiri di rumah. Tadi dia udah sudah berubah. iya, kamu tadi di sini. Iya, tadi Saya benar. Tapi tidak bukan saya hidupku ini dengan kita bisa melihat juga ada orang yang tahu. kenapa? Karena Tahu ketika dia ada kamu sini, kamu kan enggak. beda dengan dia ngomong Kamu apa alamatnya? Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini ketika kita berbuat baik, berbuat baik. sebenarnya yang kayak gitu pikiran teror dan Iya, mau lagi. emang nggak salah. Face betul, Karena itu kan ada walaupun tadi harus bilang kan sayangnya menurut aku ya sekarang Hah? ada orang Banyak panah. semua orang Situ. Ben. ketahuan tahu mana sih yang Oke. dan mana orang yang cuma 4 dia udah bangun. Oh iya, ketakutan telah sirna. Mana lagu favoritmu?